Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara. Kembali lagi dengan saya Letda CBA Koatiara di Sanggamara Podcast. Sahabat Sanggamara, berbicara tentang Korps Ajudan Jenderal atau Ajen, tentunya sudah banyak yang mengetahui apalagi tentang kegiatan penerimaan prajurit, tentang musik militer dan musik hiburan, yang merupakan bagian dari tugas pokok Korps Ajudan Jenderal. Untuk lebih lanjut mengetahui tentang Korps Ajudan Jenderal, telah hadir bersama kami Wakil Kepala Ajendam Iskandar Muda Letkol CAJ Taufik. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Siap. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami Bapak. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak terkait tugas dan fungsi dari Korps Ajudan Jenderal. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka, bisa tolong dijelaskan Pak, apa fungsi utama dari atau tugas pokok utama dari Korps Ajudan Jenderal itu sendiri Pak? Adapun fungsi utama Korps Ajudan Jenderal itu ada 3, yang mana itu semua tertuang di dalam Perkasat nomor 36 tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang organisasi dan tugas Ajudan Jenderal. Yang pertama adalah pengurusan administrasi personil yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penyediaan tenaga, kemudian pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. Yang kedua adalah pengurusan administrasi umum yang menyelenggarakan kegiatan di bidang tulisan dinas, kemudian surat menyurat, dan pengelolaan arsip di lingkungan Kodam. Yang ketiga adalah pemeliharaan kesejahteraan moral, yang mana di sini menyelenggarakan kegiatan di bidang kesejahteraan moral, musik hiburan dan musik militer, dan penyaluran tenaga kerja bagi prajurit yang akan pensiun. Namun sekarang ini untuk penyaluran tenaga kerja, TNI AD sudah bekerja sama dengan BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta, yang mana bagi prajurit yang ingin beralih karir ke tempat lain akan disalurkan ke perusahaan-perusahaan tersebut. Itu pun sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan atau persyaratan yang sudah disetujui oleh TNI AD maupun dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada kerjasamanya dengan TNI AD. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan masalah fungsi utama dari Korps Ajudan Jenderal. Baik Pak, mungkin masyarakat di luar sana atau di kalangan masyarakat dikenal kalau Ajudan Jenderal itu sebagai tempat penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat khususnya. Terkait dengan penerimaan tersebut nih Pak, meliputi golongan apa saja Pak? Untuk penerimaan itu ada 3 golongan. Yang pertama golongan perwira, kemudian yang kedua adalah golongan bintara, ketiga adalah golongan tamtama. Untuk penerimaan golongan perwira dapat melalui akademi militer, yaitu pada saat mereka lulus seleksi, mereka akan menjadi seorang taruna bagi laki-laki maupun taruni bagi perempuan. Kemudian yang kedua adalah perwira prajurit karir, yang mana ini bersumber dari sarjana. Kalau tadi akademi militer itu persyaratan utamanya mereka minimal memiliki ijazah SMA. Namun kalau untuk PPK atau prajurit karir TNI ini, mereka dapat bersumber dari sarjana. Selanjutnya adalah perwira prajurit sukarela dinas pendek atau barangkali yang kita kenal adalah PSDP, dan ini khusus bagi penerbang TNI. Kemudian tadi perwira, selanjutnya adalah penerimaan melalui CAPA-PK yaitu calon bintara. Ini sama seperti Akmil tadi, persyaratan minimal yang bersangkutan harus memiliki ijazah SMA. Namun pada saat setelah dilantik, mereka akan diberi pangkat bintara. Kalau tadi perwira, mereka akan mendapatkan pangkat Letnan 2. Namun untuk bintara ini mereka akan mendapatkan pangkat Sersan 2. Selanjutnya untuk tamtama, penerimaan dapat melalui
Cata PK, yang mana ini sama seperti Caba PK tadi, minimal yang bersangkutan harus memiliki ijazah SMA, namun pada saat setelah lulus pendidikan mereka akan diberi pangkat tamtama, yaitu prajurit 2. Baik Pak, bicara dengan persyaratan nih Pak. Untuk menjadi seorang prajurit, bisa tolong dijelaskan Pak secara umum syarat-syarat untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat itu Pak? Untuk persyaratan umum menjadi seorang prajurit, saya rasa mudah ya untuk dipenuhi itu semua, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian minimal berusia 17 tahun 9 bulan atau maksimal harus 22 tahun. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal, yang mana itu harus dibuktikan secara tertulis dari pihak kepolisian. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata dan tidak kehilangan haknya untuk menjadi seorang prajurit. Baik Pak, mungkin masyarakat di luar sana ingin mengetahui nih Pak, apa saja nih tahap-tahap seleksi menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu Pak? Untuk tahap-tahap seleksi penerimaan untuk menjadi seorang prajurit, yang pertama adalah pendaftaran. Bahwa untuk melakukan pendaftaran dulu bisa dilakukan secara fisik, atau dengan kata lain kita harus datang untuk melakukan pendaftaran menjadi seorang prajurit. Namun melihat perkembangan situasi sekarang ini yang dihadapkan dengan teknologi yang sudah semakin canggih, bahwa pendaftaran sekarang bisa dilakukan secara online. Kemudian apabila sudah melaksanakan pendaftaran secara online, calon prajurit tersebut atau masyarakat tersebut itu harus melakukan pendaftaran ulang yang hanya bisa dilakukan di agenda masing-masing provinsi. Tahap berikutnya, setelah mereka melakukan pendaftaran dan kemudian dicatat oleh panitia, calon-calon prajurit tersebut itu akan mengikuti seleksi, baik itu seleksi tingkat daerah maupun seleksi tingkat pusat. Untuk seleksi tingkat daerah, calon prajurit akan melaksanakan seleksi administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, dan kemudian terakhir adalah parade. Apabila mereka sudah dinyatakan lulus seleksi tingkat daerah, mereka akan melaksanakan seleksi tingkat pusat, yang mana seleksi tingkat daerah dan tingkat pusat pada dasarnya sama, hanya pada saat tingkat pusat mereka akan lebih teliti, khususnya bicara masalah kesehatan. Kalau di daerah mereka diperiksa hanya bagian tubuh luar, namun pada saat di pusat itu bukan hanya di luar saja tetapi juga bagian dalam, seperti yang bersangkutan atau barangkali calon tersebut harus cek urin maupun cek darah mereka. Setelah lulus tingkat pusat, setelah melalui tahap-tahapan tersebut dan dinyatakan lulus, barulah mereka akan mengikuti pendidikan yang sudah disiapkan di masing-masing daerah. Baik Bapak, mungkin sekarang masyarakat di luar sana sedang menyiapkan diri untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. Mungkin Bapak bisa memberikan tips bagaimana Pak persiapan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat sendiri. Yang pertama, niat. Niat tersebut harus benar-benar dimantapkan. Yang kedua, fisik. Latihlah fisik tersebut secara rutin. Bisa dilaksanakan pagi maupun sore, dan itu harus terus dibina supaya fisik tersebut akan baik dan kemudian siap untuk melaksanakan tes yang seperti tadi saya sampaikan, menghadapi tes jasmani. Karena memang untuk prajurit tersendiri itu dituntut memiliki fisik yang prima. Apabila
prajurit tersebut tidak memiliki fisik yang prima, maka prajurit tersebut akan mengalami kesulitan di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang kedua, kesehatan. Tetap harus dijaga kesehatan tersebut dengan cara memeriksa kesehatan secara keseluruhan guna mengetahui kondisi kesehatan kita sebelum pelaksanaan kegiatan seleksi, sehingga kekurangan terhadap kesehatan tersebut dapat diperbaiki sedini mungkin. Kemudian ini jika diperlukan dapat dilaksanakan konsultasi psikologi kepada orang-orang yang ahli di bidang psikologi. Bahkan sekarang ini sudah ada persoalan-persoalan psikologi yang dijual di toko-toko buku, yang mana kita bisa mempelajari persoalan-persoalan tersebut sehingga pada saat tes psikologi kita bisa mengerjakan, tapi selanjutnya untuk hasil tetap ditentukan oleh panitia tim psikologi tersebut. Berikutnya adalah fokus. Dalam hal ini kita harus fokus bahwa kita ingin meraih masa depan yang kita harapkan. Dengan fokus, kita tidak akan terpengaruh terhadap lingkungan di sekeliling kita. Karena seperti apa yang pernah kita lihat secara langsung di lingkungan kita maupun di media cetak maupun elektronik, banyak generasi-generasi muda kita terjerumus dengan kehidupan yang negatif, seperti mabok-mabokan, narkoba, tawuran, dan lain-lain yang justru dapat merusak bagi calon prajurit tersebut. Tetapi dengan adanya fokus, insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif tersebut. Terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada yang menciptakan kita sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena dengan kita berdoa itu menunjukkan bahwa kita selalu ingat kepadanya, dan insya Allah semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan itu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin nanti tips-tips itu bisa menjadi motivasi untuk adik-adik atau masyarakat di luar sana yang Amin. ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Sahabat Sanggamara, menjadi seorang prajurit bukan hal yang mudah. Namun apabila kita berusaha, belajar dan berlatih, serta mohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, niscaya kita dapat meraih cita-cita yang kita inginkan. Dan jadilah prajurit yang tangguh, profesional, dan dapat diandalkan baik oleh satuan, masyarakat, ataupun keluarga. Sampai ketemu lagi di Sanggamara Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara.